Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, Khubab ibnul Ard, beliau masuk Islam di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau masuk Islam, beliau langsung disiksa. Beliau seorang budak. Penyiksaan yang begitu berat beliau alami, tetapi tidak membuatnya mundur selangkah pun dari Islam. Allah berikan kepadanya umur panjang. Beliau merasakan, mengalami zaman-zaman kemenangan yang diraih oleh umat Islam, sehingga beliau pun mendapatkan harta yang sangat banyak. Menariknya, sahabat muslim sekalian, beliau bukan orang yang cinta harta. Justru beliau sangat takut kalau harta itu adalah merupakan balasan yang Allah segerakan di dunia, sehingga menghalangi balasan akhirat. Beliau serahkan harta itu pada umat Islam. Siapa yang butuh, siapa yang berhajat, silahkan ambil tanpa harus minta izin sama beliau. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan amanat berupa banyak rizki, maka teladanilah beliau. Ambil seperlunya, kembalikan harta tersebut fi sabilillah, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya harta itu menjadi penyelamat bagi kita, tidak memberatkan kita, karena harta itu kalaulah kita peroleh dengan cara yang halal, hisabnya panjang, hisabnya berat. Apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang haram, maka itu akan menjadi azab yang sangat pedih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Gunakan harta kita secara bijak, dan semoga harta kita menyelamatkan kita dari akhirat kita, menyegerakan kita untuk mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus lanjut. Dia masih bertanya, qala sadaqta, Anda benar gitu katanya. Qala fa akhbirni anis saah. Berikutnya aku tanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan itu kiamat? Maka Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kalau Anda bertanya kapan waktunya, berarti Anda belum tahu. Aku pun sama, belum tahu kapan terjadinya kiamat. Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Rasulullah hanya berkata, antara aku dengan kiamat itu sangat dekat, seperti dua jari ini, tidak ada jarak. Berarti setelah Rasulullah tidak ada jarak lagi Nabi, kecuali nanti kiamat. Nah, tapi wis 1400 tahun ya, hampir orang kiamat ini. Ya. Kapan itu dekatnya, kapan? Wallahu a'lam. Ini rahasia. Tapi nanti ada tanda-tandanya. Makanya kalaulah tidak diketahui persisnya kapan, tidak ada yang tahu. Tapi dikatakan kiamat itu terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa, besok Rabu, Kamis, terus Jumat. Kira-kira Jumat besok mungkin nggak kalau terjadi kiamat? Mungkin apa tidak? Jumat besok kiamat, kan hari Jumat itu harinya. Jumat besok kiamat mungkin? Mungkin apa tidak? Saya berani jawab tidak mungkin. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya, tidak ujuk-ujuk. Ya, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tandanya belum muncul semua, tanda-tanda kecil belum muncul semua, tanda-tanda besar belum muncul. Jadi nggak mungkin Jumat besok kiamat, nggak mungkin. Kecuali kiamat sughra. Ya, kiamat sughra apa? Meninggalnya seorang, itu namanya qad qomat qiyamatuhu. Ya, dia meninggal. Itu kiamat dia, kiamat kecil. Fa akhbirni anisah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Kalau soal itu orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu.
Ini kalau kita tidak tahu ya katakan tidak tahu itu. Allahu a'lam misalnya, jawaban-jawaban seperti itu, Allah yang tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritakan kepadaku, kasih tahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha. Ketika ada budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti ini tanda kiamat sudah dekat. Nah, budak melahirkan tuannya sih maksudnya apa? Ya. Nah, budak itu ya kalau pendekatannya kita pembantu lah ya, tapi bukan pembantu sebenarnya. Kalau pembantu kan orang merdeka, cuman bekerja. Kalau budak itu bisa diperjualbelikan. Ya. Sekarang tidak ada budak. Nah, orang seperti itu kemudian punya anak, anaknya jadi majikannya gitu. Ini maksudnya apa? Banyak tafsiran dari para ulama. Di antaranya ada mengatakan berarti pada saatnya nanti umat Islam itu akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, ya, menaklukkan negeri-negeri. Nah, kalau mendapatkan kemenangan itu kan dapat tawanan-tawanan perang itu jadi budak. Nah, kalau budak itu digauli, punya anak, anaknya kan merdeka. Anaknya jadi orang merdeka, jadi tuan, sementara ibunya kan statusnya tetap masih budak, cuman meningkat jadi umul walad. Jadi umul walad. Tapi tetap masih budak. Nah, itu artinya budak melahirkan majikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan itu pertanda maknawi, secara maknawi artinya adalah akan datang suatu masa di mana anak-anak itu seperti jadi majikan. Biungnya jadi rewang. Sudah terjadi? Anaknya jegang, HP-an, ibune ngepel, ya nengi sore maning nyapu, ya kayak babu. Ibune kayak babu, anaknya kayak majikan, kayak ratu. Sudah terjadi? Di mana gue? Nang endi? Ya Allah, nang endi bae pemandangan seperti itu. Hari ini pemandangannya seperti itu. Beda banget dengan generasi kita dulu. Kita dipendelikin nang biungnya bagus seperti banget itu ya. Sekarang malah anak sing mendelik-mendelik mari wong tua. Ini bisa jadi itu yang dimaksud. Budak melahirkan majikan, wong tua jadi babu nang omah, anaknya jadi majikan. Atau ada penafsiran lain yang dimaksud adalah, dan ini masalah teknologi. Jadi ada misalnya gini, bapak ibu atau suami istri nggak punya anak, terus ngambil pembantu. Kemudian suami istri ini biar punya anak katanya melalui proses bayi tabung, ya bayi tabung. Terus anaknya dititipkan di rahimnya si pembantunya. Akhirnya yang melahirkan siapa? Si pembantu. Anaknya siapa? Anaknya majikan. Lahir dari rahimnya si pembantu tapi dia statusnya majikan. Nah, ini juga sudah terjadi karena apa? Kemajuan teknologi bayi tabung. Berarti sudah dekat kiamat? Sudah dekat ya. Siap-siap. Kiamat semakin dekat yang jelas. Tapi kapannya wallahualam. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda berikutnya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau menyaksikan orang, satu kaum yang dulunya al-hufat al-urat, dulunya miskin, al-alah miskin, hufat karena miskin nggak bisa beli sepatu,
telanjang kaki. Karena miskin nggak bisa sampai beli baju, sehingga cuman celana koloran tok. Nah, ya, cuman celanahan kolor, ora sendalan, ora sepatuan, ya. Terus angon wedus dadi pangon. Tapi nanti pada suatu masa yatatawaluna fil bunyan, kaum tersebut berlomba-lomba menjadi paling tinggi gedungnya, paling tinggi bangunannya. Nah, sudah terjadi apa belum? Ini masyarakat Arab. Masyarakat Arab dulu tuh rata-rata seperti itu, penggembala, miskin, rata-rata. Tapi sekarang coba lihat, bangunan paling tinggi ada di mana? Di Arab. Eropa kalah, Amerika kalah, bangunan paling tinggi ada di Arab. Burj Khalifah itu bangunan paling tinggi, ada di Arab. Arab Saudi nggak mau kalah, mau bikin tower yang lebih tinggi lagi. Terus berlomba-lomba dalam bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Ini sudah terjadi. Ya, hadis tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi. Tinggal nunggu kiamatnya kapan. Nanti masih ada tanda besar kiamat. تتنزل عليهم الملائكة